Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop BBJS lagi atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena dengan harga 4 jutaan aja, laptop ini udah bisa menjadi tablet. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo D330, sebuah laptop convertible 2-in-1 dari Lenovo yang paling murah yang bisa kita temukan di marketplace sampai saat ini. Karena seperti yang kalian tahu ya, di masa pandemi seperti ini harga laptop itu semuanya lagi naik, barangnya pun juga lagi goib. Contohnya, kemarin ketika saya nge-review laptop terbaru dari Infinix X1, harga launchingnya itu cuma 5,5 juta aja. Itu murah banget sih ya, karena dia udah pakai Intel Core i3 generasi ke-10. Tapi setelah launching kira-kira 1 minggu aja kayaknya dia udah balik lagi ke harga normalnya. Jadi sekarang harganya sekitar 6,5 juta rupiah. Nah, sekarang saya nemuin laptop BBJS lagi yang menurut saya sih masih oke lah ya di kondisi pandemi seperti sekarang. Karena dengan harga 4 jutaan dia udah convertible, yang maksudnya bisa menjadi tablet seperti ini. Cuman berbeda dengan Lenovo Yoga yang bisa di flip sampai 360 derajat, di Lenovo D330 ini dijabut seperti ini ya. Jadi nggak bisa diputar 360 seperti Yoga. Dan yang menarik, di harga segini untuk casing tabletnya ini dia udah menggunakan aluminium. Jadi kalau secara build quality udah oke banget untuk harganya yang 4 jutaan. Cuman memang untuk keyboardnya ini masih menggunakan plastik polikarbonat yang nggak terlalu tebel sih ya. Jadi kalau misalkan saya ketuk-ketuk seperti ini, masih kerasa banget area kopongnya tuh ya. Karena memang untuk motherboard terus beberapa komponennya itu ada di bagian tabletnya. Jadi yang solid banget ini tabletnya. Kalau misalkan kita bending-bendingkan seperti ini sama sekali enggak bending atau enggak bengkok. Tapi resikonya yaitu keyboardnya ini jadi kerasa lebih kopong karena di dalamnya nggak ada apa-apa. Kalau secara desain, overall masih ciri khas Lenovo banget, simple dengan hanya logo Lenovo yang ada di pojok. Bedanya dengan laptop lain, di Lenovo D330 ini di bagian belakangnya juga terdapat kamera yang memiliki resolusi cukup lumayan, yaitu 5 megapiksel. Jadi layaknya seperti tablet, dia memiliki dual kamera. Kamera depannya 2 megapiksel dan kamera belakangnya 5 megapiksel. Untuk Excel-nya belum bisa dibuka dengan satu tangan, jelas karena bagian atasnya lebih kerasa berat banget, nggak proporsional. Dan ketika laptopnya dibuka, yang bikin kaget adalah bezelnya yang masih cukup terlihat tebal. Kalau untuk frame kanan kirinya menurut saya nggak masalah ya, karena ketika menjadi mode tablet, kalau misalkan frame kiri dan kanan ini terlalu tipis, nggak ada area untuk thumb rest atau untuk istirahat jempol. Yang ada malah kepencet-pencet kalau misalkan framenya terlalu tipis. Cuman kalau atas bawahnya tebel juga seperti ini, menurut saya jadi kelihatan tebel banget gitu. Jadi kayak kurang modern lah kalau digunakan di 2021 ini. Terus untuk spesifikasi layarnya XD 720p, tapi walaupun belum full XD, menurut saya nggak masalah karena udah IPS dan layarnya juga kecil, hanya 10 inch belum 14 inch, jadi nggak terlalu pixelated atau pecah gambarnya dengan resolusi XD aja. Terus karena bisa jadi tablet, jadi dia juga memiliki fitur touchscreen juga. Udah oke banget lah di harganya. Layarnya ini cukup responsif, material kacanya juga solid. Biasanya di harga 4 jutaan ya laptop yang touchscreen dulu ya sebelum pandemi itu masih banyak laptop 4 jutaan yang touchscreen. Contohnya ada Asus Transformer dan lain-lain. Nah, biasanya kalau misalkan kita pencet layarnya ini terlalu keras akan ada screen bleeding atau layarnya itu kayak jelembret gitu. Tapi di Lenovo D330 ini enggak. Jadi benar-benar kerasa solid. Jadi material kacanya ini lebih tebal. Untuk touchscreen-nya juga udah punya fitur palm rejection. Jadi kalau nggak sengaja kena telapak tangan, touchscreen-nya nggak akan mencet sendiri. Turun ke bawah ke area keyboard, mungkin karena kopongnya tadi ya, karena di dalamnya nggak ada apa-apa. Jadi kalau keyboardnya ditekan, masih kerasa laptop mainstream banget. Feel plastiknya, feel kosongnya, feel murahnya itu masih kerasa. Cuman kalau untuk travel distance-nya udah pas. Walaupun dimensi docking keyboardnya ini tipis, tapi menurut saya sih masih pas ya, 1,4 mm. Dan yang saya suka untuk area yang sering diketik seperti huruf A sampai Z, ukurannya tetap besar untuk ukuran jari saya yang juga lumayan besar. Tapi untuk tombol lain seperti F1, Shift, dan Enter, terus spasi, itu diperkecil karena memang dimensi laptopnya kan 10 inch, tentunya keyboardnya juga ikut menyesuaikan. Untuk touchpad ukurannya lumayan besar banget untuk laptop 10 inch, jadi buat yang tangannya lumayan besar seperti saya seharusnya nggak akan masalah dan minim banget typo. Untuk koneksinya, Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 4.2, dan untuk portnya di bagian tabletnya di pinggir kanan ada tombol power, volume up and down, USB-C, dan input power. Di sebelah kiri ada port audio jack. Terus untuk bagian docking keyboardnya ada 2 buah Type A, di samping kiri 1, di samping kanan 1. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Sesuai dengan dugaan kalian, 4 jutaan. Jadi untuk spesifikasinya dia menggunakan Intel Celeron N4020 2 core 4 thread
Cuman yang menarik lagi nih ya, walaupun harganya 4 jutaan, RAM-nya sudah 8 GB, nggak 4 GB ya, 8 GB. Jadi untuk sebuah Celeron menurut saya itu udah lebih dari cukup. Terus untuk IGP-nya atau Integrated Graphic Card-nya, dia menggunakan Intel UHD 600 bawaan dari Intel Celeron. Dan untuk storage-nya, dia sayangnya nggak pakai hard disk, nggak pakai SSD juga. Jadi dia pakai eMMC 128 GB. Mana lebih baik antara eMMC atau hard disk? Kalau saya lihat dari Crystal Diskmark ya, si eMMC ini lebih cepat 2 kali daripada hard disk dengan speed sekitar 200 Mbps. Terus kalau untuk baterainya, kapasitasnya 39 watt hour, nggak gede emang ya. Cuman kalau untuk Celeron 2 core 2 thread tadi hemat daya, jadi baterainya bisa awet. Saya gunakan untuk browsing, Wi-Fi on, brightness 50%, bisa tahan sekitar 7 jam 25 menit. Terus kalau untuk audionya standar ya, standar banget sih menurut saya. Pokoknya asalkan ada suaranya gitulah ya. Jadi suaranya ini ya standarnya laptop 10 inch. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo D330, sebuah laptop BBCS yang harganya saya cek terakhir sih masih 4 jutaan, tapi kalau misalkan naik semoga aja nggak terlalu banyak lah. Dan kesimpulannya, laptop ini sebenarnya buat siapa sih ya? Karena dia masih pakai Intel Celeron 2 core 2 thread. Menurut saya ini cocok banget buat kalian yang masih belajar, mungkin SD, SMP. Kalau SMA mungkin sudah banyak aplikasi yang lumayan berat. Nah kalau misalkan masih SD terus untuk WFH, menurut saya sih masih oke karena dia memiliki dual kamera dan nggak terlalu berat. Jadi buat anak SD dan juga SMP yang mungkin ototnya belum terbentuk gitu kan ya, itu masih enteng untuk dibawa kemana-mana. Karena untuk tabletnya ini bobotnya hanya 600 gram. Untuk dockingnya bobotnya 535 gram. Jadi kalau dijumlahkan sekitar nggak ada 1,2 kilogram. Jadi kalau misalkan dibawa kemana-mana itu nggak mengganggu tingkat pertumbuhan anak-anak lah. Tapi kalau selain pelajar bisa nggak? Ya bisa-bisa aja ya, asalkan aplikasi yang dibutuhkan nggak berat-berat banget. Contohnya mungkin seperti Microsoft Excel karena dia RAM-nya udah 8 GB. Terus mungkin cuman untuk browsing, ngetik-ngetik aja, bikin script, menurut saya sih masih oke. Cuman kalau udah digunakan untuk kegiatan produktivitas yang agak berat, contohnya editing, terus gaming apalagi ya bukan segmennya. Terus untuk kekurangannya kalau menurut saya adalah frame-nya ya. Frame-nya ini menurut saya terlalu tebal banget untuk sebuah laptop yang ada di 2021. Terus kekurangan lain adalah storage-nya. Padahal menurut saya kalau misalkan dengan ukuran dimensi seperti ini, Lenovo masih bisa memasukkan M.2 NVMe. Tapi entah kenapa kok dimasukkan MMC, mungkin biar harganya bisa dipangkas ya. Karena kan sekarang ada coin mining, Chia itu ya, yang menjadikan storage jadi lebih mahal. Jadi mungkin itu adalah alasannya kenapa pakai eMMC. Tapi kembali lagi, harganya yang 4 jutaan menurut saya sih masih oke banget untuk digunakan sesuai kebutuhan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye bye.